Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya. Dimana pada video sebelumnya itu diadakanlah sidang senat yang telah menyerang Kain pada waktu di sudut kota. Jadi begitu. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, setelah persidangan selesai, Kain yang sedari tadi terpisah pun kembali bergabung dengan para siswa di penginapan. Para guru pun juga tidak ada yang menyangka bahwa salah satu siswa mereka menjadi subjek persidangan selama kunjungan mereka, apalagi sampai terjadi sebuah penyerangan. Menanggapi hal itu, Kain pun dipanggil ke ruangan khusus dan diminta untuk menjelaskannya semua kepada guru. Setelah selesai menceritakan seluruh kejadiannya dari awal hingga akhir, Kain pun meneguk teh yang disajikan untuk membasahi tenggorokannya. Para guru yang mendengarkan kisah itu pun menghela napas panjang mereka. Kejadian itu adalah ulah Ralph yang merupakan anak seorang senat. Jika saja musibah seperti itu terjadi kepada murid selain Kain, mungkin murid tersebut tidak akan bisa selamat. Para guru pun mengatakan bahwa memang status Kain sebagai petualang peringkat S telah dirahasiakan dari para siswa. Tapi para guru sudah mengetahui hal itu. Meskipun begitu, setelah kembali ke kerajaan nanti, para guru pun harus melakukan rapat dengan kepala sekolah dan mungkin akan ada hukuman untuk Kain. Mendengar itu, Kain pun mengerti. Meskipun tidak ada korban, namun kejadian itu terjadi ketika pelaksanaan studi tour, sehingga Kain pun bersedia untuk menerima hukuman itu. Setelah Kain terbebas dari para guru, ia pun menghela napasnya dan berjalan kembali ke kamarnya. Namun, di sana sudah ada 3 orang yang berdiri menunggunya di depan kamarnya tanpa ekspresi. Silk pun mendesak Kain untuk menceritakan semuanya. Meskipun Liltana tidak ikut berkata, namun keheningan yang terpancar dari dirinya seakan memberikan tekanan kepada Kain. Kain pun tanpa daya mengikuti mereka masuk ke dalam kamar. Kita flashback ke waktu sehari sebelumnya. Setelah memastikan bahwa Silk telah meninggalkan kamarnya, Kain pun mengganti pakaiannya dan berpindah ke Drintel. Tak lama setelah itu, ia tiba di ruang kerjanya. Pintu pun diketuk. Setelah ia memberikan izin, pintu pun terbuka dan Darmesia yang tampak kelelahan itu pun memasuki ruangan. Melihat Darmesia yang tampak sangat kelelahan, Kain pun bertanya apakah ada masalah. Darmesia pun mengeluh dengan Elizabeth yang membuatnya sangat kelelahan. Sebelumnya sangat jarang sekali Darmesia tampak selelah itu, sehingga Kain pun merasa keheranan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Darmesia tersebut. Kain pun bertanya kepada Darmesia apakah Elizabeth itu sebenarnya adalah musuh negaranya Seto. Darmesia pun mengatakan bukan itu masalahnya. Namun belum sempat Darmesia menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba pintu pun diketuk yang membuat Darmesia menghentikan perkataannya. Kemudian Lula pun membuka pintu dan mengintip ke dalam untuk memastikan bahwa Kain sudah pulang. Sama seperti Lula, Elizabeth pun ikut mengintip ke dalam ruangan. Kemudian Elizabeth pun masuk ke dalam ruangan dengan penuh senyuman. Kain dan Darmesia pun menghela napas panjang mereka. Kemudian Kain pun meminta Elizabeth untuk duduk di sofa dan dengan penuh semangat Elizabeth pun duduk di tengah. Kain pun duduk di hadapannya dan Darmesia pun mulai menyiapkan teh. Dengan antusias dan bersemangat, Elizabeth pun mengatakan bahwa dia sangat suka dengan desain rumah Kain. Selain itu, makanannya juga sangat enak, sehingga Liza pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Kain pun tidak mempermasalahkannya, namun Kain merasa sedikit heran dengan keputusan Elizabeth yang mendadak itu, sehingga ia pun menanyakan alasannya. Pertama kali Kain melihatnya, Elizabeth berada di dalam sangkar dan diberikan sebuah gelang di tangannya. Apalagi itu adalah di Republik Eastern yang sangat jauh dari wilayah iblis. Wajar jika Kain sendiri menjadi heran. Bukannya segera pulang untuk melepas rindu kepada keluarganya, Elizabeth malah memutuskan untuk tinggal lebih lama di mansionnya. Karena merasa akan banyak merepotkan Kain, Elizabeth pun menjelaskan alasannya.
Dengan perlahan, Elizabeth pun mulai menjelaskan tentang situasinya bahwa dia merasa sangat bosan karena ia tidak pernah keluar dari mansionnya. Lalu, ia pun membawa beberapa batu sihir sebagai pengganti uang dan pergi meninggalkan mansion. Kemudian, Elizabeth pun terus terbang di langit hingga ia mencapai benua tempat manusia hidup dan menukarkan batu sihir miliknya itu dengan uang. Setelah itu, Elizabeth pun mengelilingi kota-kota sendirian. Lalu di sebuah kota dia pun mengikuti lomba minum dengan para petualang sampai larut malam. Ketika dia sangat mabuk, Elizabeth pun tidak sengaja perubahan wujudnya ke wujud aslinya dan berakhir ditangkap lalu dijual ke pedagang budak di Republik Eastern. Elizabeth pikir karena dia bisa menggunakan sihir transfer maka dia akan baik-baik saja dan bisa melarikan diri. Namun ternyata dia dipakaikan sebuah gelang yang menghalangi sihirnya. Dan itulah kenapa akhirnya Elizabeth berada di arena. Berkat kain, Elizabeth pun bisa selamat, karena jika tidak, mungkin Elizabeth akan kehilangan nyawanya. Setelah selesai menyelesaikan penjelasannya, Elizabeth pun mengambil cangkir yang berisi teh berhadapan dan meminumnya lalu menghela nafasnya. Kain pun mengerti bahwa Elizabeth bisa kembali ke negaranya kapanpun dia mau. Meskipun Kain mengizinkannya untuk tinggal sementara di mansionnya, namun Kain meminta agar Elizabeth harus kembali ke negaranya untuk berbicara kepada orang di sana. Mendengar perkataan Kain itu, meskipun ada sedikit alasan kenapa dia tidak ingin pulang, namun setelah sedikit bersantai di tempat Kain, Elizabeth pun memutuskan akan tetap pulang. Meskipun terlihat enggan, Elizabeth pun setuju untuk pulang ke negerinya, dan Kain pun juga menekankan untuk membawa pengawal jika Elizabeth ingin pergi ke kota. Kain pun menugaskan Dharmesia yang akan bertindak sebagai pengawal Elizabeth. Meskipun berat, Dharmesia pun akan berusaha melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Dharmesia pun mengangguk, namun dia terlihat enggan dan sikapnya itu sangat jarang terjadi kepadanya. Melihat keadaan kota dan istana mansionnya, Elizabeth pun memuji Kain karena berhasil mengelola kota dengan baik, padahal sebagai manusia Kain masih sangatlah muda. Kain pun menjelaskan bahwa pada awalnya kota Drintel hanyalah sebuah kota kecil, karena bantuan semua orang kota Drintel pun bisa menjadi sebesar itu. Kain juga meminta Elizabeth untuk tidak menyebut mansionnya dengan sebuah sebutan istana, karena bangunan itu hanyalah sebuah mansion. Hanya saja dia membuatnya terlalu besar. Kain pun teringat ketika pertama kali ia menjadi wali kota Drintel. Saat itu ia telah menghadapi berbagai macam masalah, dan seiring dengan penyelesaian masalah itu, kota itu pun menjadi semakin besar. Namun tidak seperti kota-kota lainnya, kota itu bisa berkembang dengan cepat karena memanfaatkan sihir yang layaknya cheat serta pengetahuan dari dunia sebelumnya. Sehingga hal itu sangat sulit dipercaya oleh para wali kota di kota-kota lain. Itu semua terjadi berkat titah sang raja yang membebaskan Kain untuk melakukan apa saja kepada kota itu. Namun pada saat itu tak seorang pun termasuk raja dan perdana menterinya yang membayangkan bahwa Drintel akan menjadi begitu maju. Setelah itu Elizabeth pun tampak berbicara sendiri dengan nada lirih atas kehebatan Kain. Lalu kemudian ia pun mengangguk seolah telah yakin akan sesuatu. Kain pun mempersilahkan Elizabeth untuk bersantai sementara di mansionnya. Lagi pula dalam beberapa hari ke depan Kain juga akan meninggalkan Republik Eastern dan akan segera kembali ke Drintel. Elizabeth pun teringat bahwa Kain bisa menggunakan sihir transfer. Karena sihir itu sangat jarang dikuasai oleh manusia. Meskipun sihir itu wajar bagi para iblis tingkat tinggi, namun Elizabeth baru pertama kali melihat manusia menggunakannya. Kain pun tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya hanya memikirkan tentang sihir itu sendiri dan kemudian menciptakannya. Jadi Kain pun hanya mengatakan skenanya saja sebagai alasan. Setelah itu perbincangan pun berlanjut dan ketika waktunya tiba mereka pun bubar. Setelah menyerahkan Elizabeth kepada Dharmesia untuk mengurusnya, Kain pun kembali berpindahan ke penginapannya dan kemudian berbaring di tempat tidurnya. Kain yang tidak mengetahui kesulitan Dharmesia itu pun tertidur dan menantikan sidang parlemen esok hari. Jadi begitu ya guys ya. Pada hari keberangkatan, salah seorang anggota Senat pun datang ke penginapan tempat Kain menginap bersama beberapa pelayannya. Karena di penginapan itu tidak ada ruang tamu, akhirnya mereka pun meminjam ruang makan yang saat itu masih dalam keadaan kosong dan mereka pun duduk berhadapan. Sang anggota Senat itu pun menyerahkan biaya kompensasi sebesar 20 koin platinum kepada Kain dan meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh mantan anggota Senat mereka kepada Kain. Kain pun membuka kotak yang berisikan di atas meja dan ia pun melihat barisan koin platinum yang tersusun rapi.
Setelah menerimanya, Kain pun menutup kotak tersebut dan kemudian Senat itu pun mengeluarkan selembaran perkara dan membukanya untuk ditandatangani oleh Kain sebagai tanda terima, kayak semacam surat gitu dah. Tulisannya adalah, perkamen adalah media untuk menulis yang terbuat dari kulit binatang dan digunakan sebagai halaman dalam sebuah buku, kodeks atau naskah. Jadi itu kayak, ya pokoknya kayak surat itulah, namanya perkamen. Kain pun membaca isi yang tertulis di perkamen itu, kemudian menulis tanda tangannya setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah pada surat tersebut. Dengan itu semuanya pun telah selesai. Selanjutnya anggota Senat itu pun akan menyerahkan perkamen itu kepada parlemen. Ia juga sangat menyayangkan tentang Ralph dan Mav yang tidak tahu tentang masalah apa yang akan terjadi jika berkonflik dengan kerajaan. Sambil mengeluh, anggota Senat itu pun mengambil lembaran perkamen itu dari Kain. Setelah dia memeriksanya, dia pun mengulung lembaran itu dan memberikannya kepada salah satu pengawalnya. Setelah itu, karena sang anggota Senat itu mengetahui bahwa para siswa akan meninggalkan kota hari itu, anggota Senat itu pun pamit dan meminta Kain untuk berhati-hati di jalan karena ia membawa uang sebanyak itu. Tapi mengingat status Kain, anggota Senat itu pun tahu bahwa tidak akan ada orang bodoh yang mau macam-macam dengan petualang peringkat S. Dari pihak Republik Eastern pun tidak ingin ada masalah lebih dari itu. Sebagai negara perdagangan pun tak ada di antara mereka yang ingin mencari masalah dengan klien mereka. Namun 20 koin platinum itu sangatlah besar sehingga tidak ada yang dapat memastikan bahwa Kain tidak akan menjadi incaran. Bentar, minum dulu. Setelah mengantar kepergian Senat itu dan para pengawalnya, Kain pun segera menyimpan kotak berisi koin platinum itu ke dalam item box miliknya. Kemudian Kain pun bergegas kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan keberangkatannya. Pada dasarnya semua barang milik Kain sudah berada di dalam item box miliknya. Kain hanya kembali ke kamarnya untuk membersihkan kamarnya menggunakan sihir. Sudah ada banyak kereta yang berjejer di depan ke penginapan. Para siswa pun sedang memuat barang-barang mereka ke kereta masing-masing. Di perjalanan pulang itu, pertama mereka akan menuju ke kota Gazar dan menginap semalam di sana. Lalu kemudian meninggalkan Republik Eastern dan menuju ke kota Terenza. Dalam jadwal kali itu, dari Terenza mereka akan langsung menuju ke ibu kota tanpa melalui Drintel. Para siswa pun merasa kecewa karena tidak bisa menginap di mansion milik Kain lagi. Namun Kain justru merasa lega karena saat itu di kota Drintel ada sosok Elizabeth yang sebelumnya Kain bawa dari arena kemarin. Jika mereka akan mampir di kota Drintel, Kain pun khawatir mereka akan menemukan Elizabeth di sana. Terlebih lagi, Kain membayangkan harus menjelaskan lagi kepada Teles dan Silk mengenai hal itu, meskipun Silk udah tahu ya. Jadi Kain pun merasa lega bahwa mereka akan langsung ke ibu kota tanpa melalui Drintel. Setelah barang-barang telah selesai dimuat, para siswa pun langsung naik ke kereta masing-masing. Kain pun berada di kereta yang sama dengan Teles, Silk, dan Liltana. Meskipun bisa saja Kain duduk di kereta lain, namun Kain adalah pengawal mereka, jadi Kain pun harus naik bersama mereka. Setelah pengawal memberikan aba-aba, kereta pun mulai berangkat. Dengan perlahan mereka pun bergerak dan melintasi gerbang kota dan kemudian meninggalkan kota tanpa rem. Rombongan kereta mereka pun dapat tiba di kota persinggahan tanpa masalah. Setelah menginap semalam di sana, mereka pun tiba di kota Gazar pada malam hari berikutnya. Seharusnya akan diadakan pertemuan lagi dengan sekolah di Gazar, namun karena adanya kasus penyerangan itu, pertemuan pun dibatalkan. Saat itu, Ralph pun telah membuat quest yang mengakibatkan kasus yang sangat mengejutkan. Hal itu pun menyebabkan orang tuanya sampai dicabut dari posisinya sebagai senat. Dan senat pun harus memberikan tekanan kepada pihak sekolah agar tidak menimbulkan masalah lagi. Sehingga pihak sekolah pun membatalkan pertemuan itu dan para guru pun menyetujuinya. Jika mempertimbangkan para siswa, mereka juga pasti tidak akan bisa merasa nyaman setelah kejadian itu. Jadi mereka pun menyetujuinya. Setelah turun dari kereta, mereka pun langsung menuju ke penginapan dan menuju ke kamar masing-masing. Karena kejadian sebelumnya, sekarang tak ada lagi jam bebas bagi para siswa. Meskipun beberapa siswa mengeluh, namun setelah adanya penyerangan itu tak ada satupun di antara mereka yang bisa mengeluh kepada Kain yang merupakan seorang bangsawan kelas atas selain Teles dan kedua temannya. Setelah selesai makan malam di penginapan, Kain pun berbaring di tempat tidurnya dan memikirkan rencana ke depannya terkait Elizabeth.
Untuk sementara karena ada Dharmesia, Kain pun merasa tidak akan ada masalah. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan Elizabeth terus berada di mansionnya, sehingga Kain pun berniat untuk pulang ke mansionnya. Namun dengan segera niatnya itu pun langsung diurungkannya, karena ia percaya dengan kemampuan Dharmesia. Sebab jika dia muncul di mansionnya lagi, Kain takut akan membuat masalah baru. Jadi dia pun memutuskan untuk menyerahkannya kepada Dharmesia saja dan beranjak untuk tidur. Kemudian mereka pun meninggalkan kota Gazar, dan dalam 3 hari mereka pun akan tiba di perbatasan negara. Rencananya mereka akan terus bergerak dan berkemah di perjalanan. Malam pertama pun dapat terlewati tanpa masalah, dan mereka pun memulai perjalanan di hari kedua menyusuri jalan di sepanjang hutan. Saat membahas perjalanan mereka yang menurut mereka sangat singkat namun sangat sibuk bagi Kain itu, Sil pun mengatakan itu sambil mengedipkan sebelah matanya dan tersenyum kepada Kain. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit karena ia tak mungkin membicarakan kejadian di arena. Teles pun memarahi Kain yang sempat mendapatkan masalah dalam perjalanan studi tour mereka. Melihat Teles yang marah sambil mengembungkan pipinya itu, Kain pun tersenyum. Namun tiba-tiba Kain pun menghentikan perkataannya lalu membuka pintu kereta dan melompat turun. Setelah turun dari kereta, Kain pun berteriak kepada Claude sambil mengatakan bahwa akan ada serangan. Claude yang berada di barisan paling depan pun langsung memerintahkan seluruh rombongan untuk berhenti, dan ia pun langsung memandu kudanya sambil ke arah Kain untuk mengkonfirmasinya. Saat Claude menanyakan situasinya kepada Kain, Kain pun belum bisa memastikannya karena jaraknya masih cukup jauh. Pelayan yang berada di dalam tempat kusir pun merasa kaget mendengar percakapan di antara mereka berdua. Total petualang pengawal rombongan itu ada 8 orang, Claude, Rina, Millie, dan Nina, serta 4 orang party peringkat B. Jika ditambahkan dengan 4 orang ksatria, maka kekuatan tempur mereka pun berjumlah 12 orang. Claude pun memerintahkan semua kereta untuk segera berkumpul karena akan ada serangan. Mendengar perintah dari Claude itu, para kusir pun segera mengendalikan kereta masing-masing dan menjejerkannya di sepanjang jalan. Para siswa pun berusaha mengintip, namun para guru memerintahkan mereka untuk tetap tenang di dalam kereta. Seorang guru pun masuk ke dalam pembicaraan antara Kain dan Claude untuk memastikan situasinya. Kain pun belum bisa memastikannya sampai benar-benar melihat mereka karena masih cukup jauh, namun Kain memastikan jumlah mereka sangat tidak biasa. Mendengar jawaban Kain itu, sang guru pun menela ludahnya. Saat Claude menanyakan jumlahnya, Kain pun memperkirakan ada lebih dari 200 orang. Mendengar jawaban Kain itu, wajah Claude pun bisa menjadi kaku, sedangkan sang guru itu hanya bisa terpaku karena kemampuan bertarung mereka hanya sekitar 12 orang termasuk ksatria. Namun lawan mereka ada lebih dari 200 orang. Hanya mendengar itu saja sudah membuat keputusan terbayang di benak guru. Di sini semuanya sangat-sangat panik. Sang guru pun sangat khawatir dengan nasib para siswanya karena akan sangat merepotkan kalau para siswa sampai terluka. Jadi Kain pun memerintahkan mereka semua untuk turun dan naik ke benda yang akan dikeluarkannya agar mereka bisa aman. Sang guru pun curiga Kain akan mengeluarkan benda yang tidak masuk akal lagi, sehingga Kain pun harus meyakinkan sang guru dengan mengatakan bahwa yang akan dikeluarkannya kali itu cuma sebuah kendaraan. Setelah itu, Kain pun meminta sang guru untuk membimbing para siswanya. Karena merasa dia juga tidak berguna dalam pertarungan, sang guru itu pun mengerti dan akan segera memandu para siswa. Sang guru itu pun segera berlari dan memberitahu para siswa untuk segera turun dari kereta mereka masing-masing. Di tempat yang agak jauh, Kain pun mengeluarkan sebuah kendaraan dari dalam item box miliknya. Kendaraan itu pun tampak seperti sebuah bus yang keseluruhan bagiannya terbuat dari logam yang memiliki jendela transparan yang dilapisi dengan jeruji besi. Melihat Claude yang terkejut dengan mulut yang menganga, Kain pun mulai menjelaskan bahwa benda itu sebenarnya adalah sebuah kendaraan untuk membawa tahanan agar tidak bisa kabur, sehingga itu juga bisa digunakan untuk tujuan bertahan. Logamnya juga cukup keras dan tidak bisa tergores oleh pedang. Selain itu, kendaraan itu juga sudah dipasangkan pelindung anti sihir. Bukan anti sihir, maksudnya pelindung sihir. Dan tentu saja kendaraan itu juga bisa berjalan sendiri. Kain pun menjelaskannya dengan penuh percaya diri, namun Claude hanya bisa terkagum-kagum. Millie dan Nina pun sudah pernah melihat benda itu sendiri dengan mata kepala mereka, jadi mereka pun tidak terlalu kaget dengan kegilaan Kain. Namun Claude dan Rina tidak demikian. Mereka paham bahwa Kain itu sangat kuat, namun mereka tidak menyangka bahwa Kain akan sangat melenceng dari akal sehat mereka. Begitupun para guru dan para siswa. Mereka bahkan tidak mengerti dari mana tumpukan logam yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka itu berasal. Celestia pun tampak pasrah, sedangkan Sid malah terlihat senang, sedangkan Liltana hanya terdiam.
Para siswa, pelayan, dan para guru pun segera naik secara bergiliran. Saat para penyerang itu telah terlihat, Kain pun menunjuk ke arah gumpulan debu dengan sekelompok orang yang bergerak menuju ke kerajaan esport tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan video kali ini. Di video selanjutnya kita akan menyaksikan pertarungan Kain dan para petualang lainnya mengalahkan 200 orang musuh ya. Jadi ya begitu. Kalian penasaran? Saya tidak, karena saya sudah tahu. Jadi gitu bisa. Dan mungkin sampai di sini dulu dan see you.